Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan lapangan usahanya, koperasi terdiri dari koperasi ekstraktif, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri kerajinan, dan koperasi jasa. Koperasi pertanian merupakan koperasi yang melakukan usaha berkaitan dengan komoditas pertanian tertentu. Pada tahun-tahun terakhir ini, Indonesia gencar melakukan kerjasama dengan negara asing dalam rangka mengembangkan dan memperkuat peran koperasi di Indonesia. Mari kita simak pembahasan setelah ini ya. Mari kita cari tahu apa saja bentuk kerjasama yang telah dilakukan Indonesia untuk mengembangkan dan memperkuat peran koperasi. Yang pertama ada kerjasama Indonesia dengan Belanda, yang kedua kerjasama koperasi Indonesia dan koperasi Korea Selatan, yang ketiga kerjasama Indonesia dan Korea Utara, dan yang keempat kerjasama lanjutan dari umbrella koperasi Indonesia dan Jepang. Pertama, Indonesia-Belanda. Indonesia melakukan kerjasama dengan Belanda dalam rangka memperkuat dan mengembangkan koperasi pertanian. Yang pertama, kerjasama tersebut dilakukan melalui Menteri Koperasi dan UKM dengan Wakil Menteri Pertanian, Alam, dan Kualitas Pangan Kerajaan Belanda. Indonesia diwakili oleh Menteri Koperasi yaitu Teten Matsuki, dan wakil dari Belanda yaitu Wakil Menteri Pertanian, Alam, dan Kualitas Pangan Kerajaan Belanda, Jan Kiesbroek. Kerjasama tersebut dilakukan pada tanggal 12 Maret 2020 di Gedung Smesco, Indonesia. Kedua, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Belanda adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan pihaknya menawarkan kerjasama pengembangan koperasi pertanian di Indonesia dengan koperasi agriculture di Belanda. Ia ingin mengadopsi kesuksesan koperasi pertanian Belanda untuk diterapkan di Indonesia. Menurutnya, koperasi pertanian di Belanda telah banyak yang besar dan berkembang pesat, bahkan telah menjadi salah satu perusahaan besar di dunia. Sedangkan pada pihak Belanda tertarik dengan produk UMKM yaitu kokopit sebagai media tanam. Yang ketiga, implementasinya, yaitu dengan menyepakati kerjasama. Implementasi tersebut diawali dengan memberikan informasi yang diperlukan dalam kerjasama tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat saling mengerti kebutuhan satu sama lain. Untuk implementasi lapangan, informasi tersebut belum didapatkan karena belum adanya pemberitaan terbaru dari pemerintah mengenai penerapan awal kepada koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Yang keempat, yaitu evaluasi kerjasama tersebut belum diketahui. Hal ini dikarenakan kerjasama tersebut masih dalam proses dan belum adanya pemberitaan kembali mengenai hal yang perlu dievaluasi, serta apa yang perlu dibenahi dari kegiatan kerjasama bilateral tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulannya, Indonesia sepakat bekerjasama dengan Belanda untuk membangun koperasi. Kegiatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda sudah terjadi. Dengan ilmu yang didapatkan dari Belanda akan berperan sangat baik dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Berikut adalah dokumentasi kesepakatan. Indonesia diwakili oleh Menteri Koperasi yaitu Teten Matsuki dan wakil dari Belanda yaitu Wakil Menteri Pertanian, Alam, dan Kualitas Pangan Kerajaan Belanda, Jan Kiesbroek. Yang kedua ada kerjasama antara Koperasi Indonesia dengan Koperasi Korea Selatan. Pada gambar ini dapat dilihat jajaran pengurus Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin dipimpin Ketua Umum Nurdin Halid berkunjung ke kantor pusat Federasi Koperasi Pertanian NSIF di Seoul, Korea Selatan pada Selasa 28 Januari 2020. Dewan Koperasi Indonesia menjalin kerjasama dengan Federasi Koperasi Pertanian Korea Selatan atau NSIF. Korea Selatan dipilih karena memiliki tradisi pertanian yang kuat. Mayoritas petani atau 2,4 juta petani di Korea Selatan berhimpun dalam 1.165 koperasi pertanian yang menyatu dalam Federasi Koperasi Pertanian Korea atau NSIF.
NACF adalah raksasa koperasi pertanian Korea yang merupakan pemilik bank Nonghyok, bank terbesar di Korea Selatan. Saat ini, NACF berada pada posisi 10 koperasi terbesar di dunia. NACF saat ini memiliki 35 anak perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, produksi pertanian, hingga sarana-prasarana pertanian, termasuk pupuk. Kerjasama yang dijalankan antara Koperasi Indonesia dan NACF ini merupakan kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang hanya melibatkan dua negara. Nurdin Halid, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, optimis bahwa kerjasama antara Dekopin dan NACF akan terus terjalin dengan baik dan lancar. Sebab kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam memajukan sektor pertanian berbasis koperasi. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen memajukan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Implementasinya berupa lahirnya beberapa kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak, antara lain untuk menjalin kerjasama di bidang keuangan, asuransi, dan peralatan pertanian modern. Sejak tahun 1996, NACF telah menjalin kerjasama bisnis dengan mitra dari Indonesia. Saat ini ada 2 perusahaan NACF di Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan dan investasi keuangan dan sekuritas. Perusahaan ini memproduksi komoditas yang kemudian diekspor dari Indonesia ke Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan pasar anggotanya di Korea, misalnya tapioka dan limbah kelapa sawit. Kerjasama antara Koperasi Indonesia dengan NACF ini dinilai memiliki dampak yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia akan sangat menguntungkan karena Koperasi Indonesia dapat belajar banyak hal kepada NACF mengenai koperasi pertanian modern. Sedangkan bagi Korea Selatan, keuntungan yang dapat diperoleh adalah Nonghyok Bank milik NACF dapat memperluas ekspansi di Indonesia dengan membeli bank di Indonesia guna membangun bank pertanian. Melalui adanya bank pertanian yang berada di bawah naungan Nonghyok Bank di Indonesia akan sangat membantu petani-petani di Indonesia karena mendapatkan akses pembiayaan yang lebih murah. Dengan demikian, kerjasama antara Koperasi Indonesia dengan Koperasi Korea Selatan perlu untuk dilanjutkan. Berikut adalah salah satu contoh realisasi bentuk kesepakatan di mana pimpinan Divisi Internasional BNI, Abdullah Firman Wibowo, yang kiri, bertukar nota kesepahaman dengan Eksekutif Vice Presiden Nonghyok Bank Lee Jong-mo di Jakarta pada Kamis 19 Juni 2014. Kerjasama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan salah satu bank Korea Selatan tersebut untuk memperluas target pasar dan pelayanan, khususnya aktivitas bisnis pembiayaan pertanian. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Utara. Ini adalah salah satu foto kunjungan yang diambil oleh KBRI Pyongyang saat kunjungan dan pemberian bantuan pada 18 Oktober 2019. Kerjasama antara Koperasi Indonesia dengan Korea Utara. Kerjasama oleh KBRI diwakili oleh Berliana Itupulu yang merupakan duta besar Indonesia untuk Republik Rakyat Demokratik Korea. Bentuk kerjasama. Bentuk dari kerjasama ini adalah kerjasama bilateral. Implementasi. Kerjasama ini diimplementasikan dengan memberikan bantuan kepada Koperasi Pertanian Yaksu dan pertukaran informasi dalam budidaya cabai. Evaluasi dari kerjasama ini adalah belum berdampak positif terhadap Koperasi Indonesia. Kesimpulan dari kerjasama ini adalah kerjasama ini perlu ditingkatkan dan dilanjutkan lagi. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama Indonesia-Jepang. Bentuk kerjasama ini adalah kerjasama bilateral, artinya hanya ada 2 negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Kerjasama Indonesia-Jepang pada bidang pertanian pertama kali menghasilkan sebuah proyek yang dinamai oleh Umbrella Koperasi dan dilaksanakan pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pihak Jepang diwakili oleh Japan International Cooperation Agency atau JISA atau dapat disebut juga Kementerian Luar Negeri Jepang pada kerjasama tersebut. Hasil dari kerjasama ini meningkatkan percepatan hasil panen dan terciptanya swasembada beras pada tahun 1984 melalui produksi dan distribusi benih bermutu, penguatan perlindungan tanaman, pembangunan irigasi,
dan perbaikan proses pasca panen. Selain itu juga, hasil dari kerjasama ini yaitu peningkatan produksi kentang dan kedelai melalui alih teknologi budidaya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketahanan pangan dan perbaikan kesenjangan terus dilaksanakan sebagai prioritas utama melalui pengembangan agrobisnis, pertanian yang berkelanjutan, dan pemberian manfaat untuk para petani. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama ini berlandasan pada peningkatan jumlah produksi pertanian, perikanan, dan peternakan. Implementasinya adalah yang pertama, melaksanakan proyek pinjaman ODA untuk pembangunan lebih dari 50 proyek irigasi dan merealisasikan perluasan sekitar 370.000 hektar area irigasi atau setara dengan 5,2% dari 7,14 juta hektar area irigasi pada tahun 2014. Untuk informasi tambahan, ODA merupakan bantuan berupa uang dan teknologi dari pemerintah Jepang kepada negara berkembang. Kedua, berkontribusi pada peningkatan produksi hasil pangan utama seperti beras sekitar 30 juta ton sampai sekitar 52 juta ton dan kentang sekitar 200.000 ton sampai sekitar 1 juta ton melalui kerjasama yang dimulai dari umbrella koperasi. Ketiga, di bidang peternakan, setelah selesai proyek, jumlah produksi sperma beku meningkat secara signifikan dari 200.000 dosis pada tahun 1985 menjadi 3,5 juta dosis pada tahun 2015, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produksi sapi domestik sekitar 8 juta ekor sampai 13 juta ekor. Yang keempat, melalui Pelabuhan Ikan Jakarta telah melahirkan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 50.000 orang di perusahaan pengolahan ikan swasta, sehingga setiap harinya diperoleh devisa sebesar 100 juta yen atau setara dengan 12.780 juta rupiah. Terakhir, pada bidang kelima, poin kelima, yaitu bidang peternakan dan budidaya padi telah berkembang menjadi kerjasama selatan-selatan, dan wilayah kerjasamanya telah semakin meluas ke Afrika, Asia Tengah, dan Amerika Selatan. Lalu selanjutnya adalah grafik pada beras dan juga pada kentang. Dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi antar beras dan kentang meningkat secara tahun ke tahun, meskipun ada suatu waktu juga menurun. Dan evaluasi yang terdapat pada kerjasama ini adalah kerjasama berdampak terhadap koperasi Indonesia, dan kesimpulan yang dapat ditarik, kerjasama antar dua belah pihak ini saling menguntungkan dari masing-masing bidang. Oleh karena itu, kerjasama ini perlu dilanjutkan. Nah, itulah bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan untuk mengembangkan dan memperkuat peran koperasi yang ada di Indonesia. Sekian dari kami dan terima kasih.